Atau sengaja kita dibikin ribut supaya kita nggak maju-maju. Itu dia. Itu dia. Saya justru mencurigai itu. Bikin gaduh jadi asik, ini asik, ini. Tapi bahaya kalau Indonesia itu maju. Kita punya orang, kita punya mineral, kita punya... Ada hal lainnya saya tidak bisa ngomong kecuali kalau off air gitu ya. Pak Margarito kan juga bukan orang yang menghalangi tidak boleh melakukan hak angket kan? Tidak. Silakan aja angket. Tidak. Bahwa Undang-Undang 7 2017 tentang pemilu itu menghalangi hal ihwal angket, hal ihwal pemilu dijadikan objek angket. Saya nggak peduli Anda ini siapa, saya bisa marah itu. Saya nggak peduli Anda ini agama apa, orang dari mana, saya nggak peduli. Kalau itu saya yakin benar, saya sendiri yang pertahankan kebenaran itu, saya lawan, yang salah saya lawan. Saya nggak peduli. Anda mau bilang apa, nggak bodoh. Saya berusaha dengan Allah kok. Kamu harus sekolah, kamu harus sekolah, kamu sekolah. Dunia itu dipimpin oleh orang sekolah. Kamu sekolah. Sudah jangan pikir apa-apa. Ibu saya itu jualan di pasar, jual pasar. Tapi itu udah tahu sekolah. Ya, senang sekali saya tamu kali ini orang yang sangat saya kagumi ya. Jadi orang ini ahli hukum tata negara tapi ngomongnya bagus, objektif. Belak-belakan. Ya. Bang Margarito Kamis sudah hadir ke studio. Terima kasih. Terima kasih. Kok namanya Kamis sih? Memang lahir dari Kamis itu apa? Itu kakek. Kakek. Nama fam. Marga? Enggak, nama kakek. Nama kakek? Nama kakek. Dari ayah. Oh. Anda kan dari Maluku Utara ya? Iya, betul. Ternate. Iya. Tapi asal saya itu sebenarnya Halmahera Barat. Halmahera Barat. Ayah kakek itu dari Halmahera Barat. Oke. Jelolo ke selatan. Ya. Wah, itu kerajaan-kerajaan zaman dulu yang hebat-hebat ya. Betul. Ternate, Tidore, Jelolo, Bacan gitu ya. Bacan. 4 kerajaan itu kan kami Utara. Sampai saya dapat kabar dulu, saya pernah ke Tidore, bahwa yang menyebarkan misionaris Katolik ke Papua itu dari Tidore. Dari Tidore kan? Dari Tidore. Bahkan begitu pluralnya ya? Iya. Bahkan Islam masuk ke Papua itu kan dari Tidore. Tidore juga? Kesultanan Tidore. Nuku itu. Nah, ada juga bacaan sedikit, Ternate sedikit. Tapi yang dominan itu Tidore. Nah, itu sebabnya kan Anda ingat dulu Muhammad Yamin ketika perdebatan mengenai Muhammad Yamin ketika perdebatan mengenai apakah Papua itu masuk Indonesia atau tidak, dan Bung Hatta mengatakan nggak usahlah, kita nggak usah ambil itu Papua. Betul, Muhammad Yamin bilang enggak, itu kan bagian dari Tidore. Itu bagian kan bagian dari Tidore kan? Dari Tidore. Itu Pak Muhammad Yamin almarhum gitu ya. Dan Bung Karno dan Bung Karno mengikuti pendapatnya Muhammad Yamin gitu ya. Nah, kurang lebih begitulah. Kalau kita bicara mengenai kaitan antara Papua dengan Ternate atau di Tidore gitu ya. Ternyata itu dari dulu. Saya sengaja ngajak rileks nih. Nggak terlalu ngomong politik, capeknya itu hak angket sekarang. Bikin capek. Betul. Aduh. Memang ini angket ini bola balik angket bicara angket tuh bola balik bicara curang. Tapi udah 20 hari lebih ini ya. Nggak ada satupun hal yang menunjukkan itu curang dibawa ke misalnya kepada institusi. Ngomong doang. Suzon doang. Nah itu dia itu yang saya sempat agak dan yang ngomong ini belum tentu tidak curang kan? Nah itu dia. Di Mahkamah Konstitusi kan begitu cara berpikirnya. Anda ini kalau Anda biasanya di pilkada begitu ya, kalau orang yang kalah terus berperkara di Mahkamah Konstitusi, kadang-kadang Mahkamah Konstitusi itu berpikir, loh jangan salah loh, Anda jangan pikir Anda nggak curang loh. Anda gitu. Jangan pikir Anda bersih ya. Sampai sebelum ke sana. Pak Margarito, cerita dong kenangan Anda tentang apa? Gambesi, betul ya? Iya. Kampung saya itu. Kampung? Iya, itu kampung saya. Lahir di situ? Lahir besar di situ. Sampai SMP, SMA di situ? Sampai kuliah. Sampai kuliah? Sampai kuliah. Pokoknya sampai sekarang masih di kampung Universitas Anda namanya Hairun. Kebetulan sekarang ada di kampung saya juga. Universitas itu ya. Gambesi? Di Gambesi itu. Gitu. Jadi masa kecil Anda itu kayak apa ya? Apa ya? Ya orang kampung gimana sih? Kebanyakan seperti orang kampung kebanyakan begitu ya. Kami hidup pas-pasan dan semua ya orang kampung gitu ya. Kami belajar, saya sekolah belajar. Cuma bapak saya itu saya kagum lah ya. Kagumnya karena sangat disiplin. Tahu bahwa satu hari nanti hanya dengan pendidikan Anda bisa begini dan segala macam itu. Jadi keras sekali dari awal. Padahal jujur saja di zaman itu kita belajar pakai lampu teplok itu teplok ya, yang pakai minyak tanah itu bakar. Betul. Nah gitu itu belajar. Saya malah sampai kuliah itu mungkin orang nggak percaya, tapi itulah yang saya alami, yang saya jalani gitu ya. Belajar itu
lilin satu di kanan, satu di kiri, baca buku. Kalau duit nggak cukup, lilin satu aja. Supaya jangan bakar dua-dua gitu kan, supaya satu habis masih bisa pakai yang satu lagi gitu. Gitu ya? Bayangkan betapa pas-pasannya kita gitu ya. Begitulah. Lalu ya kalau mau putar masa itu, memori itu apa ya? Terima kasih Allah. Dan Anda ternyata Islam ya? Islam. Karena banyak orang pikir ada apa Nasrani gitu. Ya. Nama Margarito. Ya. Wow. Dan Anda, saya baca biodatanya dari kampung Anda doktor pertama ya, PhD pertama. Iya. Apa ya? Betul-betul apa ya? Ya Allah. Campur tangan Allah. Kita nggak punya apa-apa. Cuma ya begitulah. Kampung kecil ya? Kecil ya nggak apa-apa. Nggak ada apa-apa. Ya sepenuhnya Allah yang menentukannya. Kalau bukan Allah ya tahu deh. Bahwa kita ada usaha, iya gitu ya. Dan papa waktu itu luar biasa. Apa kerja papanya? Petani. Wow. Jadi dia kasih perspektif ya. Kamu harus sekolah. Dunia itu dipimpin oleh orang sekolah. Kamu sekolah. Sudah jangan pikir apa-apa. Ibu saya itu jualan di pasar. Tapi itu udah tahu sekolah. Saya dipanggil Tahu kamu sekolah. Nanti tahu kamu sekolah. Gitu. Kalau cari itu ya saya agak emosional ya. Gitu. Ya karena ya begitu. Gak mudah. Luar biasa. Gak mudah. Bayangkan saya Mas LB di semester mau KKN ya, waktu itu KKN ya. Itu saya nyetir mobil. Angkot. Bawa mobil truk juga. Angkat material. Buat dapat uang. Ya, bisa nambah untuk luar biasa. Iya. Dan apa ya? Ada satu dosen saya yang sampai kapan pun tidak mungkin saya lupa. Namanya harus disyukur. Almarhum juga sekarang. Yang dia satu. Dia satu itu ya. Saya ingat waktu itu apa ya? Saya ingat waktu itu kita mau ujian skripsi ya. Menjelang ujian skripsi kan swasta itu bisa pakai bayar juga segala macam kan. Saya ingat betul menjelang maghrib. Apa ya? Saya bersimpuh di kaki ibu saya. Karena dia bilang begini, kamu ujian gimana? Gak ada duit. Cuma saya bilang, saya bersimpuh di kaki. Lalu saya bilang begini, mak. Kan mama yang kasih lahir. Mama yang kasih lahir tuh. Dari pintu kecil, mama bisa kasih lahir. Sudah yang penting, mama doa deh. Doakan saya. Iya lihat tepuk kan. Kayak ajaib itu ya. Gak ada berapa menit dosen saya itu datang ke rumah. Datang, ajak saya. Beliau kebetulan beracara juga, jadi pengacara juga gitu ya. Jadi ya biasa ada pekerjaan-pekerjaan yang mesti dikerjakan kan, kayak pledoi apa segala macam. Ini fakultas hukum ya? Iya, saya fakultas hukum. Oke. Nah saya nggak tahu bagaimana, tapi lalu dia ambil saya, kamu ikut saya. Saya ingat itu waktu itu bulan puasa, kerja sama beliau. Nah situlah dia urus semuanya, dia kasih duit apa, saya bisa bayar. Siapa namanya beliau? Rusdi Syukur. Masih ada? Udah meninggal. Semoga apa ya Allah. Jadi berutang betul ya? Oh iya. Margarito Kamis. Iya betul. Rusdi Syukur. Iya. Nah itu. Dari situlah mutar. Begitulah apa. Ya, hidup ya. Hidup. Anda berhasil sekarang. Habis itu S2 ke Makassar. Ya, habis itu S2 ke Makassar. Cerita dong tentang seorang tokoh Bahardin Lopa. Apa arti Bahardin Lopa untuk Margarito Kamis? Dia itu kan yang mendirikan universitas saya. Swasta kan dulu itu. Jadi salah satu di antara pendiri universitas swasta itu adalah beliau itu. Nah, seorang tokoh yang sangat lurus. Tokoh yang sangat lurus dan saya kagumi juga, sangat kagumi beliau itu.
Dan ketika kami ujian skripsi, memang beliau tidak kasih ujian, tapi beliau punya kolega yang kasih ujian saya. Dan suatu hari pas kita wisuda pertama, beliau datang dan rupanya Profesor almarhum Andi Jainal Abidin Farid, yang koleganya beliau itu sudah beritahukan Pak Barindopa bahwa ada saya gitu kan. Jadi waktu datang ke sana bla bla bla, terus saya nyari gitu, nyari dan sudah jadi akrab, dan beliau waktu itu tidak tahu apa yang beliau lihat dari saya, tapi beliau, kamu belajar ya, insya Allah satu hari nanti orang akan kenal siapa kamu. Begitu katanya. Kata Barindopa. Ini di Unhas ya? Di Hairun. Kalau Hairun beliau, juga? di Hairun. S2-nya di Hairun? Enggak, S2 saya di Hasanuddin. Pada waktu saya wisuda S1 itu Barindopa kan ke Ternate itu kasih pidato ilmiah itu kan. Nah, rupanya Pak koleganya beliau itu Profesor Andi Jainal Abidin Farid itu sudah mungkin menceritakan saya ke beliau gitu. Jadi pas begitu datang ke sana, beliau cari saya gitu. Apa ceritanya beliau tentang Pak Marga itu? Ini ada orang dari ini ada dia bilang, enggak. Waktu itu yang dia bilang, saya dipesan oleh almarhum oleh Pak Profesional, bilang Anda begini. Jadi saya pingin ngobrol sama Anda, gitu aja. Terus ngobrol. Selama dia beberapa hari di sana, saya biasa ikut dia. Lalu ya itu satu hari begitu dia mau balik lagi ke Jakarta, dia bilang, baik-baik ya, satu hari nanti orang akan mengenal kamu. Kata lupa gitu. Dan terbukti? Ya, saya tidak tahu apakah terbukti atau enggak, tapi ya begitulah. Gitulah yang seorang ahli hukum ya. Saya juga berutang banyak pada Profesor almarhum Andi Jainal Abidin Farid dari Makassar itu. Di zaman kita itu, dia salah satu ahli hukum pidana yang kelas, sangat berkelas itu. Beliaulah yang bukan boleh dibilang, tapi beliaulah yang menentukan saya bisa masuk kuliah S2 itu. Karena terus terang, kita ini anak petani bertarung bagaimana hidup, jadi agak sedikit kepala batu gitu kan. Sehingga ada beberapa orang di kampus itu sebenarnya juga tidak terlalu senang sama saya, karena saya agak kepala batu. Ya kita bertarung jalanan, boleh dibilang jalanan ini. Tapi itu Profesor Andi Jainal Abidin Farid, kemudian Profesor Rusli Effendi, dua orang yang sangat hebat di Fakultas Hukum Hasanuddin pada waktu itu, yang ngomong ke rektor saya, kami ingin jadikan anak ini mahasiswa kami di Magister Hasanuddin Makassar. Dari situlah saya diangkat jadi asisten dosen sejak saat itu. Padahal saya baru waktu itu ngomong itu waktu saya ujian skripsi. Nah, setelah ujian, orang dua itu ngomong ke rektor saya agar saya dijadikan dosen, sehingga satu waktu mereka bisa mengajari saya di S2 Makassar. Kalau saya boleh tahu, apa yang membuat orang-orang hebat itu ya, mulai dari Barindopa sama dua orang yang Pak Marga sebut itu merekomendasikan Anda? Karena pinternya Anda, karena akhlaknya kah? Atau karena Anda berasal dari sebuah kampung kecil di Ternate? Pasti ada alasannya. Ya pasti ada alasannya, tapi kalau saya bisa bilang, satu karena akhlak saya dengan mereka begitu ya. Yang kedua, kata orang-orang pada waktu itu, teman-teman saya dan dosen-dosen saya pada waktu, saya sedikit lebih baik dari semua yang ada. Begitu itu. Jadi itulah yang kira-kira berpengaruh. Kelihatan sekarang kalau Anda membuat satu statement opini. Wow. Enggak. Lalu kita ini orang kampung. Ya, orang kampung tidak sama dengan orang di kota gitu ya. Kami mengajikan di kampung-kampung. Guru saya itu lumpuh, guru ngaji saya itu lumpuh. Jalan dengan ini ya, penyangga gitu, lumpuh. Lalu orang tua saya alhamdulillah ngerti agama. Nah, gitu ya. Jadi dari awal memang ditanamkan nilai, kamu mau ngapain? Kamu tidak bisa bersembunyi dari Tuhan, dari Allah. Jadi sudah A ya A, B ya B. Jangan khawatir itu. Soal yang lain-lain itu urusan Allah. Jadi kalau A ya A, B ya B. Karena kamu tidak bisa lari dari Tuhan. Kamu tidak bisa bersembunyi dari pandangan Tuhan. Itu ditanamkan. Jangan bikin susah orang. Tolong orang kecil. Kalau kamu lapangkan orang, tolong orang di dunia, kamu akan ditolong di akhirat. Nilai-nilai itu sudah dari kecil. Itu membekas. Lalu kemudian kan saya ini tumbuh dari keluarga yang pas-pas gitu ya. Jadi itu aja itu yang dipegang. Oke. Ya. Dan itu
dalam tanda petik lembaga ya. Saya nggak mampu, Mas Helmi, melihat orang terkapar susah di jalan. Itu saya nggak mampu. Saya bisa marah berat itu kalau orang sudah susah lalu Anda bikin susah itu saya nggak peduli Anda ini siapa, saya bisa marah itu. Saya nggak peduli Anda ini agama apa, orang dari mana, saya nggak peduli. Nggak peduli. Tidak peduli saya. Asal Anda saya tahu susah, terus disusahin lagi. Waduh, orangnya apa sih orang ini? Itu orang sudah susah kok disusahin lagi. Itu marah saya. Saya tidak tahu gimana, tapi ya begitulah saya. Ya. Nggak bisa saya. Jadi Sampai sekarang. Karena itu saya nggak peduli. Kalau itu saya yakin benar, saya sendiri yang pertahankan kebenaran itu, saya lawan dengan 100 orang, saya lawan. Saya nggak peduli. Anda mau bilang apa, masa bodoh. Saya berurusan dengan Allah kok. Tidak ada urusan dengan kamu. Kalau karena itu saya harus mati hari ini juga, nggak ada urusan. Mati sudah ditentukan kok. Nggak bisa dipercepat. Kan kita ini Muslim, kita tahu. Tidak bisa dipercepat, tidak bisa diperlambat. Ya. Kalau sudah, ya sudah dah. Cuma dibikin sebab, ya sudah selesai. Jadi, mau apa? Itu apa pandangan saya. Jadi, Luar biasa. Ya bisa orang lihat lah. Saya nggak peduli. Kalau saya yakin itu benar, saya akan bilang benar. Saya tidak peduli. Karena nanti itu Anda tidak suka saya. Saya sudah bilang deh. Ya begitulah. Orang kan mesti hidup dengan, kalau bilang prinsip mungkin terlalu gede, tapi mesti ada karakter kan. Ada karakter. Dan itu saya lihat dari seorang Pak Margarito. Wah, saya penikmat kalau tiap kali Anda muncul di talk show, Anda tenang. Omongan Anda itu sangat jelas, contohnya jelas. Saya tadi menyimak habis tuh waktu tampil di depan Bang Karni ya. Oh iya. Pak Margarito mengatakan di mana-mana namanya pemilu itu ujung-ujungnya duit ya. Dimanapun, termasuk di Amerika sekalipun ya. Tidak mungkin tidak ada duitnya yang bermain. Betul ya? Itu betul. Mungkin Pak Margarito bisa mengulangi saya di acara saya. Iya ya. Saya ambil yang paling gampang ya. Yang gila betul, yang dapat diverifikasi betul itu. Pemilihan presiden tahun 1896, pertarungan itu antara William McKinley dengan William Jennings Bryan. Dua ini, yang pertama ini, kalau boleh dibilang mak comblangnya itu Mark Hanna. Mark Hanna itu seorang konglomerat besar juga. Dia geng dari Morgan, Rockefeller, dan kawan-kawan itu. Jadi orang ini yang menugaskan Mark Hanna untuk membimbing William McKinley. William McKinley dan menyiapkan duit untuk itu. Mereka ini pro gold, emas. Satu lagi pro silver lawan. Satu silver gitu. Oh iya, oke. Oh itu ceritanya. Itu ceritanya. Lawannya yang pro silver. Pro perak. Pro perak. Dan dia ini sosialis. Oh. William Jennings Bryan itu demokrat yang sosialis gitu. Ya. Tapi walaupun sebagian duit dari orang ini juga masuk di sini, tapi yang paling terbesar ada di sini. Di William McKinley gitu. Apa yang terjadi pada waktu itu? William McKinley bilang, ngapain saya kampanye? Saya pasti menang kok. Karena menentukan mereka. Karena itu memang para kalau oligarki itu. Karena itu memang kalau dicek jarak perjalanan, dibanding jarak perjalanan antara yang ditempuh oleh William McKinley dengan Bryan, itu jomplang banget. Karena dia yakin bahwa dia akan menang. Oleh karena dalam tanda petik menurut mereka itu para penentu siapa kalah siapa menang ini itu sudah ada di tangan dia. Jadi mau ngapain? Saya ngapain? Saya pasti menang kok. Jadi betul ini jutaan kilometer dia tempuh William Jennings Bryan ini kalah juga. Dia kalah dalam pemilu 1896 itu kalah. Yang muncul jadi ini terjadi di sebuah negara yang semaju Amerika. Mas, karena itu kadang-kadang saya bilang begini, kita ini ketipu sama ini liberal-liberal ini. Itu makanya di dua pertemuan terakhir, satu kali di ILC dan satu kali di iNews itu saya bilang, kita tata ulang deh. Rasanya lebih masuk akal kita kembali ke MPR. Memang ada kelemahan di MPR. Kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Minimum cara pemilihannya itu tidak perlu pemilihan langsung. Iya, pemilihan. Tidak usah pemilihan langsung. Kenapa? Mudaratnya lebih banyak ya? Bagi saya, iya, ini yang saya tanya ke itu dia gitu. Apa ya? Prof Margarito. Pembelahan sosial misalnya tidak separah sekarang sih sebenarnya agak tidak berat kalau sekarang ini 2024 itu ya. 2019. Itu yang paling parah. Wah, itu bagi saya itu gila itu. Anda bayangkan? Yang cebong kampret itu ya? Itu dia. Anda bayangkan, Mas Helmi, suatu hari kami di Masjid Cut Mutia itu, ada seseorang saya tidak usah sebut namanya, mau digebukin hanya karena dia ada di blok
yang disebut dengan cebong. Padahal orang Di itu masjid ini? Di masjid loh. Cut Mutia itu, kami ada di situ. Satu hari juga ada rekan kita, karena biasa saya juga di TV gitu ya. Anak-anak itu yang TV itu diidentifikasi Milik sini, milik cebong, milik kampret. Miring ke cebong pada waktu itu. Anak-anak itu mau digebukin. Saya lerai. Saya bilang jangan, kasihan. Itu anak-anak nggak tahu apa-apa. Anak-anak itu datang, pertanyaannya juga sudah disiapkan oleh kantor. Mereka cuma datang dan lihat. Oleh redaksi ya. Redaksi udah siapin. Jangan, anak-anak tuh nggak begitu. Jangan deh. Oh, dalam wawancara ini? Belum wawancara waktu itu. Mereka biasalah anak-anak itu kan. Enggak. Atau tanya jawab aja biasa? Belum pada waktu itu. Mereka apa ya? Cuma dia seragam capek, seragam begitu. Capek jadi istirahat sebentar begitu kan. Anak-anak marah loh. Orang-orang yang dalam tanda petik dibilang kampret itu marah. Digebukin. Karena stasiun itu terlanjur diidentifikasi kurang enak dalam memberitakan beberapa hal pada waktu itu gitu ya. Jadi sepertinya fakta itu membekasi orang-orang ini dan itu mereka marah. Nah itu semua yang ditambah lagi melihat pemilu kita dari 2004, pemilu presiden itu dari 2004, 2009, 2014, 2014 ya. Yang itu mendorong saya, memastikan saya dikombinasikan dengan begitu banyak pengalaman di luar-luar itu, ya saya meminta agar udah kalau bisa kita tata, kita kembali ke MPR. Ini gila, pemilu langsung ini gila. Kita tidak mungkin keluar dari cengkraman oligarki atau apapun yang sejenisnya itu. Mas Helmi, itu tadi satu. Itu tadi satu pengalaman. Pengalaman kedua yang paling juga gila itu pemilihan presiden tahun 1912 yang menghasilkan Woodrow Wilson. Profesor politik dan tata negara itu yang dalam kekuasaannya Perang Dunia Pertama terjadi gitu ya. Itu juga gila. Itu gila Mas Helmi. Kegilaan sumbangan itu menghasilkan apa? The Federal Reserve. FDR. Federal Reserve. Ya. Central Bank. Ya, bank sentralnya Amerika. Bank sentral. Itulah itu hasil deal politiknya. Hasil deal politik. 1912 ya? 1912. 1912 itu. Orangnya itu juga. Cukongnya nih? Cukongnya itu juga. Kelompok itu juga? Kelompok itu juga. Ada Morgan, ada Rockefeller, ada Marcana, ada Frank Vanderbilt, ya. ada Frank Vanderbilt dan ya. Kawan-kawan itu. Jacob Schiff. Jadi sejatinya yang menguasai Amerika mereka lah ya? Mereka sebenarnya. The Kingmaker adalah mereka. Kingmakernya mereka. Jangan salah loh. Siapapun presiden Amerika katanya. Saya pernah lihat Pak Hendro ngomong, siapapun presiden Amerika terpilih, tinggal kejalanin aja itu. Tidak jalanin aja gitu. Memang betul. Betul itu Bang? Betul itu. Mas Helmi. Aduh. Ini yang orang-orang tata negara di Indonesia ini seringkali mengagung-agungkan gitu Amerika. Ya. Amerika dan bilang itu apa yang disebut dengan executive agency dan segala macam. Ya Allah, itu cara oligarki memasuki struktur-struktur kekuasaan, mengendalikan kekuasaan, struktur-struktur kekuasaan itu. Misalnya di tahun 1917 itu dalam masa perang itu Woodrow Wilson itu membentuk apa yang disebut dengan War Industry Board. Dewan Perang Dunia. Badan World Industry Board itu. Badan Industri Perang. Industri Perang. Sampai sekarang deh. Urus dari kaos kaki, tali sepatu, segala macam yang urusan dengan perang. Diatur semua. Diatur semua di situ. Dikuasai semua. Dikuasai semua. Siapa ini? Paul Warburg, bukan Paul Warburg. Paul Warburg itu orang yang memberi nama Federal Reserve. Dari rancangan awal Central Bank diubah menjadi Federal Reserve. Bernard Baruch. Bernard Baruch lah ketua. Bernard Baruch itu adalah gengnya mereka ini. Dialah yang mengurus World Industry Board itu. Berapa duit itu perang itu? Satu lagi yang paling brutal juga itu. Kalau saya bilang, jadi dengan itu semua saya menjadi apa ya? Tidak ada yang saya
tidak ada yang saya agung-agungkan. Agung-agungkan dan pemilu langsung dan demokrasi pemilu langsung enggak. Terakhir yang paling gila itu apa yang disebut dengan swap plan. Swap plan itu rancangan untuk penanganan Jerman after Perang Dunia Pertama. Tapi itu ditolak oleh Herbert Hoover, presiden yang terpilih pada 1928. Lalu 1929 kan muncul krisis. Anda pasti tahu Great Depression. Depression itu kan. Lalu kelompok ini tadi ini menyiapkan proposal penanganan krisis Great Depression itu. DuPont yang menjadi leader dari kelompok korporat ini. Siapkan proposal dan bawa ke Herbert Hoover. Edgar J. Hoover. Yes. Yang apa? Oh, bukan Edgar Hoover, Herbert Hoover. Herbert Hoover yang presiden. Oke, terus? Bawa, ini proposal kami. Cara begini menangani. Setelah dibaca, itu saya bilang, setelah dibaca sebentar, Anda ini fasis. Anda totaliter. Kata presiden. Ini fasis. Oke, tidak apa-apa. Kita berbeda pendapat. Proposal ini dibawa ke FDR. Oleh DuPont. Dibawa ke FDR. Franklin Delano Roosevelt. Yes. Dan dia terima. Begitu Herbert Hoover tahu bahwa FDR terima proposal ini, apa yang dia bilang? Oke, saya sudah kalah. Jadi pemilu 1993. Obvious bener ya. Datanya tercecer, begitu banyak data. Anda boleh baca bukunya Anthony Sutton. Dan satu lagi Gobar. Itu ilmuwan hukum dari Austria. Dan satu yang pertama tadi Inggris. Datanya ditulis kok, Anda ini kasih berapa. Sumbang itu. Ada kok, dia tulis satu. Dari mau bilang bohong apa? Orang dia tulis. Oh, dia profesor. Dua-duanya profesor. Tulis. Angka-angkanya itu. Anda mau bilang apa? Nanti saya bilang enggak. Tahun di ujung Truman, Harry Truman, itu Amerika mau membawa satu perusahaan yang setelah diselidiki oleh jaksa agung pada waktu itu ditemukan berbagai macam pelanggaran dan itu mau dibawa ke pengadilan. Sudah selesai, sudah clear, tinggal dibawa ke pengadilan. Tapi begitu mau dibawa, terjadi pergantian presiden dari Truman ke Eisenhower. Dan Eisenhower bilang, enggak, hold. Prioritas kita Timur Tengah, bukan itu. Dan selesai. Jadi apa? Dan di Indonesia pun itu menurut Pak Margarito juga saya tidak, terjadi begitu karena juga kita tidak memperoleh sampai sejauh ini tidak ada data yang telanjang menerangkan itu gitu. Betul. Ya. Cuma kan saya pernah bilang begini, Jakarta Ternate itu 4 juta totally gitu ya. 3,6 tiket pesawat. Oke. 3,6 plus naik mobil tol bla 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 yang 4 juta more or less. Kalau Anda pergi satu pesawat ke sana, kampanye di sana. Ada yang charter pula. Charter pula tuh. Bikin panggung. Saya pernah berseluruh begini. Memang orang itu punya pabrik di rumah. Jadi Anda nggak bisa nggak. Begitu juga di pemilu pilkada begitu ya. Terus terang Mas Hel, orang bolak-balik bicara, Anda maju dong gubernur Maluku Utara. Saya bilang, Anda kasih duit saya. Anda kasih duit. Dari mana duit itu? Kita hitung-hitung gaji. Kalau benar ini ya, gaji segala per bulan berapa perak sih? Kumpul-kumpul dalam 1 tahun, totally berapa ya? Sementara Anda keluar, saya tanya-tanya teman-teman yang pernah, orang-orang yang pernah ikut pertarungan di Maluku Utara itu, gubernur Maluku Utara itu, more or less 200 meter, 200 M. Bagaimana balikinnya itu? Mau nggak mau saya mesti pergi minta ke orang kan, dengan segala macam istilah. Ada bohir lah. Ada bohir lah, ada istilah lah, partisipasi lah, apapun namanya itulah. Apa namanya? Apa saya bisa lurus di situ? Setelah saya jadi presiden, apakah saya tidak bersimpu pada mereka? Apakah mereka tidak mengatur saya dan segala macam? Sementara sebagai manusia ada keinginan seperti itu. Karena saya mengagumi, jujur saja, saya mengagumi Umar bin Khattab.
Saya ingin itu kalau malam-malam saya jalan kan mendengar keluhan rakyat, gitu ya, malam begini dan segala macam. Saya ingin seperti itu. Mendengarkan obrolan di belakang pintu. Ada orang susah apa enggak, ada begini segala. Saya jujur itu saya itu terngiang-ngiang gitu. Wah, tapi bagaimana caranya ini? Bagaimana caranya? Nggak bisa enggak. Anda tahu sendiri Maluku Utara, ternyata tidurnya juga pakai duit. Pakai mesti naik speed gitu ya. Apalagi Anda di Ternate terus hari ini di Ternate, besok Anda kampanye di Taliabo di ujung sana mesti pakai pesawat. Di sana balik lagi ke Ternate atau balik ke Bacaan bisa atau balik kemana? Halmahera. Berat. Saya nggak dapat jalan keluarnya yang reasonable. Ya. Jadi ya sudahlah. Tadi yang waktu di LC kan ada salah satu orang partai lah mengatakan bahwa ya memang itu saya ini kan baru selesai pileg dan saya kemungkinan kalah karena kami dari partai yang tidak boleh bayar suara. Kan ada tadi dibilangin kan di situ di dialog itu bahwa untuk jadi DPR itu harus nyiapin 20-30 M, untuk yang kabupaten kota menyediakan 4 sampai 5 M. Betul. Ya kan? Karena itu kan itu yang membuat saya ayo mari kalau kita mau bicara tentang bangsa ini, bicara tentang negara ini, bicara negara kesatuan, bicara tentang kita punya keadilan dan segala macam. Ada baiknya kita tenang, kenali ini secara dalam, lalu kita merenung lah ya. Kita merenung lah, ada refleksi gitu kita refleksi dalam keadaan sudah betul yang kita lakukan. Ya gitu itu loh. Setuju. Mari deh. Setuju. Sebab kadang-kadang saya berselur begini Mas Hel. Ini berapa sih anggaran, katakanlah kalau misalnya 100 triliun untuk anggaran pemilu itu ya. Kalau itu dibagi ke petani, pupuk kita mungkin. Jadikan pupuk ya. Jadikan pupuk, jadikan bibit, jadikan segala macam. Wow itu. Kalau orang sekolah dokter untuk menjadi ahli sekarang kan sekitar 300 juta masuk pegang-pegang itu. Anda bisa bayangkan berapa banyak dokter ahli yang kita bisa cetak itu. Apalagi negeri kayak saya di sana tuh. Dari Morotai, dari Halmahera Timur, Halmahera Barat itu berapa yang kita bisa. Satu kali pilkada itu kan mesti disediakan lebih more or less untuk Maluku Utara itu 200 lebih miliar itu untuk disediakan APBD-nya gitu kan. Bayangkan kalau 200 miliar itu berapa dokter ahli yang kita sudah cetak. Berapa minimal kalau kita kasih sekolah anak-anak untuk ambil yang hebat-hebat, ambil matematika, biologi, fisika, kimia gitu kan. Hal-hal yang menurut saya itu mendasar dan bangsa ini memerlukan itu. Berapa banyak kita bisa bikin tuh. Terus ini 200 miliar ini kita cuma beli itu nentuin anak-anak rapat lah kesana kesini dan segala macam. Jadi angin semua itu. Baik APBN maupun non APBN non APBN sama gitu. Itu yang Bapak bilang tadi ya. Wah kampanye sana, kampanye sini. Ada yang menyewa pesawat pribadi, bikin panggung besar-besaran. Macam-macam gitu. Bagi saya ini nggak masuk di akal. Jadi saya jangan kita ini ditipu sama ini orang-orang yang dari luar ini. Supaya dengan begitu kan akhirnya kan anggaran menjadi kita dibobokan sebagai negara yang paling demokratis. Itu juga yang saya kita yang belajar tata negara ini tahulah. Anda tahu nggak? Pemerintahan Franklin Delano Roosevelt itu oleh ahli hukum juga disebut oleh American Bar Association, itu asosiasi pengacara Amerika Serikat itu mengatakan ini totaliter. Karena apa? Tangan pemerintah tuh masuk ke mana-mana dan tahu nggak masuk ke mana-mana korporasi untuk kepentingan korporasi menjadi bisnis korporasi. Jadi totaliternya itu tidak mesti dengan membatasi orang nggak boleh bicara, nggak boleh nggak juga bisa biar aja kalian bicara. Tapi sumber-sumber daya politik, sumber-sumber daya ekonomi kami dong. Anda bukan Anda dapat yang dikit-dikit ya. Kalau ikan itu 100%, Anda 25%, 20% itu Anda bertarung. Saya rasa itulah yang membuat kita timpangnya luar biasa. Minta maaf ya, saya tidak diskriminatif ya. Betul. Berapa sih kita lihat struktur, sebut saja orang kaya di Indonesia itu. Berapa sih Mas Helmi yang kulit-kulit kayak begini atau Dan Helmi ini? Terus ini gila ini betul-betul gila. Bagi saya nggak masuk di akal. Kenapa saya bilang nggak masuk di akal? Kita ini baru lahir, lalu kita disuruh bersaing, kita diperlakukan sama dengan orang yang sudah
terlatih lari maraton atau lari sprint. Masuk akal nggak itu? Dalam ekonomi misalnya, oke. Sekarang kan pengadaan barang dan jasa itu semuanya menggunakan apa disebut dengan e-procurement. Terbuka dan segala macam. E-procurement, e-katalog. Katalog macam-macam semua. Saya yang baru belajar bersaing dengan Bang Helmi yang sudah terlatih lari di berbagai medan. Masuk akal nggak itu? Jadi ini kan sebenarnya cara monopoli. Ini kan cara lain dari membatasi orang-orang kecil ini untuk tumbuh. Karena jelas saya masih lemah kok. Suruh bersaing dengan Anda bagaimana ceritanya tuh? Jadi saya terus dibawa terus begitu. Terus karena saya tidak bisa memenuhi syarat yang disyaratkan oleh undang-undang atau oleh PP. Oleh aturan-aturan. Jadi selamanya saya dibawa. Memang terlihat hebat, transparan, akuntabel, bla 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 segala macam. Padahal enggak, itu cara menindas bagi saya. Karena kita nggak bisa tahu. Saya baru belajar kok bagaimana. Karena itu. Tapi saya tidak tahu ya, apakah calon-calon presiden yang kemarin-kemarin ini mengenal ini sebagai sesuatu yang perlu dikenali dan ditata ulang atau tidak. Ya. Saya jujur saja gitu sebagai orang yang mencintai negara ini, saya berharap presiden baru nanti itu mau mengenal dan mau mereform sejauh yang mungkin gitu ya. Mereform. Ya, harus direform. Tidak usah totally tapi gradually harus dilakukan lah. Apalagi kayak Pak Prabowo gitu ya. Kalau saya jujur saja sekarang ini faktanya kan bagaimanapun agak susah menafikan bahwa Pak Prabowo dan Gibran ini leading di pemilu ini ya. Saya rasa beliau perlu mengenali ini. Apalagi kita mesti mengerti bahwa sejarah menunjukkan ayahnya Pak Prabowo itu Pak Sumitro Djoyokusumo itulah otak dari politik benteng. Politik ekonomi yang disebut dengan politik benteng, politik yang beresensi orang-orang yang hebat-hebat cukup berdagang sampai di kabupaten, jangan sampai di kampung-kampung dan kecamatan. Sekarang ini yang gede-gede di Jakarta ini ada di kampung saya. Jadi bagaimana tuh warung-warung kecil itu bisa tumbuh? Bagaimana tuh? Oh, itu ada Pak Sumitro ya? Pak Sumitro. Sosialis dulu ya? Sosialis. PSI ya? Iya, PSI. PSI juga tuh. Iya. Sosialis itu. Itu Pak Sumitro, bapaknya itu. Jadi, mudah-mudahan lah Pak, orang ini mau kenal yang kayak begini-begini nih. Saya pikir perlu betul dikenal, menemukan formula yang masuk akal untuk menerjemahkan impian-impian Pancasila itu ke dalam struktur usaha kita, struktur hukum kita dan segala macam. Jangan cuma bicara nilai besar-besar itu, tapi bagaimana transformasinya ke dalam struktur. Itu yang perlu. Setuju saya. Itu harus dilakukan. Sebab kalau tidak, bangsa ini lama-lama kita keropos. Coba berapa Mas Helmi? Berapa kita punya fisikawan yang top sekarang di Indonesia? Berapa kita punya biologis yang top di Indonesia ini? Berapa kita punya kimiawan yang top? Fisikawan yang top. Berapa kita punya nih? Cina berapa? Coba Anda minta maaf ya, saya minta maaf ya. Lihat bukunya Kishore Mahbubani. Kishore Mahbubani menandai salah satu elemen kunci dari kemajuan Cina adalah fokus pada soal-soal dasar ini. Ya. Ada begitu banyak orang-orang disekolahkan di Amerika Serikat di bidang ilmu-ilmu dasar ini. Setelah itu disuruh kerja dulu beberapa lama. Oke, go, balik dan ayo pacu. Sekarang malah mereka membuat universitas terbaik kelas dunia. Coba. Yang dengan pilihan-pilihan seperti itu, mungkin ini agak apa ya? Tapi kan sejauh ini kita bisa lihat, kita boleh mengatakan bahwa Amerika sudah mulai kewalahan menghadapi kemajuan teknologinya Cina kan? Cina, ya. Karena mereka punya pilihan strategi yang prioritas pada hal-hal yang memang dibutuhkan untuk itu. Karena sejarah menunjukkan bahwa orang itu bisa melakukan lompatan yang cepat dan tinggi itu karena menguasai ilmu-ilmu dasar. Berapa kita punya fisikawan? Berapa kita punya seperti Pak Habibie dulu tuh? Berapa di antaranya? Jadi itu tadi itu. Berapa kimiawan kita yang top? Berapa biologis kita? Berapa fisikawan kita dan lain-lain itu yang ilmu-ilmu dasar itu? Bahan dasar obat-obatan kita ini luar biasa gitu. Kita di kampung dulu itu daun-daun kita bisa bikin obat segala macam. Kok sekarang ngomong ke Cina? Kita nggak tahu. Masa sih? Riset yang kayak begini kita nggak bikin. Masa sih? Mudah-mudahan lah ya,
sosok yang kayak begini bisa dikenali oleh presiden yang baru ya, presiden yang sekarang Kita ini. berharap lebih baik lah ya Pak ke depannya. Ya kita berharap lebih baik lah. Ya Indonesia, memang sih itu. Please tolonglah Pak, orang-orang yang sudah terpilih ya, presiden yang juga di DPR. Please. Tadi saya ada yang menarik, cukup menggelitik pada saat closing statement dari Prof. Yusril ya, menyangkut hak angket. Dia bilang tolonglah. Ya, dan kalau nggak salah di amplify juga oleh Pak Margarito bahwa hak angket ini sebenarnya yang melakukan siapa? Kan DPR. Iya. DPR ini kan adalah orang-orangnya partai politik. Iya. Yang masuknya ke DPR pun dengan cara itu. Dengan cara itu gitu loh. Dengan cara itu kan dia udah tahu. Ini memang ada cost-nya, ada permainannya yang juga ya tahulah keluar duit ya gitu dengan cara dan itu. Duitnya wow. 20M, 30M. Saya ada tamu saya di sini. Dia bilang Pak Selby nyalon. Bilangin tuh sama bosnya. Kalau nggak 20M, 30M nggak mungkin terpilih. Saya bilang, saya pikir saya populer Pak. Saya pernah nyalon jadi wagub. Iya. Nggak masuk loh saya. Coba. Loh ya, jadi menurut saya, nah ini adalah orang-orang, sekelompok orang, teman-teman DPR, please. Ya, apakah iya gitu? Saya tidak against angket. Oh iya. Pak Yusril bilang, tolonglah angket dirimu sendirilah. Iya. Angket itu kan menanyai ya, hak untuk menyelidiki, menanyai. Tolong tanyain dirimu sendiri juga. Tujuannya apa? Nah itu dia itu. Karena itu kita mesti betul-betul mengenal mimpi orang-orang tua kita dulu yang bikin negeri ini gitu Founding Fathers ya. Founding Fathers kita gitu ya. Kenal kita, kenal betul dan mimpi-mimpi itu mesti ditransformasi ke dalam struktur lembaga hukum dan yang betul gitu supaya kita bisa capai mimpi itu gitu. Kalau tidak, kita ini habis. Kita buang-buang uang untuk sesuatu yang sebenarnya bermusuhan. Udah mau puasa ini. Sampai saya udah mau Ramadan. Mas Hel, saya tuh ini barang yang betul ini ada kelemahan sistem ini gitu ya. Tapi Anda mau apa? Tidak ada alternatif. Anda mau apa? Kalau bilang kalah, saya kebetulan saya terus terang aja 2 kali saya dukung Pak Prabowo itu ya. Di 2014 dan 2019 saya dukung Pak Prabowo. Tapi begitu bilang selesai. Mau apa? Saya ingat waktu 2019 itu saya di TV One sore-sore itu apa kabar di Indonesia Petang. Begitu Kekon menunjukkan Pak Prabowo kalah. Nah, saya bilang tuh, udah jangan ada perkara, udah diam, jangan ada perkara. Kalau ini perkara, Anda akan seperti apa? Orang bilang sudah jatuh ketimpa tangga bola gitu. Tangga bola gitu. Jadi nggak usah perkara deh. Karena ini nothing. Waktu itu gitu ya. Apakah karena konstitusi bilang Mahkamah Konstitusi cuma mengecek, memeriksa hasil. Itu pun di dalam undang-undang hasil yang dinilai berpengaruh terhadap postur perolehan suara. Dari kalah menjadi menang atau jadi kalah menjadi dari menang menjadi tidak menang atau harus putaran kedua dan segala macam. Kalau hasil yang Anda bilang betul-betul ada kecurangan, ada kekeliruan, perselisihan dan segala macam, tapi yang diperselisihkan itu tidak mengubah postur perolehan suara. Tidak bikin apa, tidak ada pengaruhnya juga. Apalagi jaraknya udah jauh sekali ya. Itu dia gitu. Lalu saya punya pengalaman kan begini, kita beberapa kali kan jadi ahli juga di perkara-perkara di Mahkamah Konstitusi dalam soal pilkada gitu ya. Ternate saya bilang, Ternate itu kan jumlah pilih cuma 80.000, selisihnya 3.000. Ternate kan kecil sekali itu, Mas Helmi kan kecil itu, selisih 3.000, nggak bisa dikoreksi kok di Mahkamah Konstitusi. Terus ini, kalau Anda bilang curang masih dan segala macam, itu maka dari Aceh sampai dengan di Morotai sana. Dianggap curang. Dianggap curang. Iya. Berapa banyak itu? Bagaimana caranya? Anda bongkar itu? Bagaimana Anda menyajikan bukti itu? Karena dalam prinsip universal itu ya, baik dalam hukum barat maupun dalam hukum Islam, Anda mendalilkan bahwa saya salah, maka Anda mesti ajukan bukti bahwa saya salah. Salah, betul. Begitu ya. Itu sudah dalil alamiah, itu sudah aksioma itu dalam ilmu hukum. Bagaimana caranya? Lalu kalaupun itu bisa, saya bayangkan Anda mesti datangkan orang kan saksi segala macam itu dari Papua, dari Ternate, dari Ambon dan mana-mana segala macam. Bagaimana cara itu? Bagaimana cara? Ternate yang cuma 80.000, selisih cuma 3.000, nothing.
Terus ini kalau selisihnya bisa nyali atas 10 juta, tersebar di begitu besar wilayah, karena Anda bilang masif dan segala macam. Bagaimana caranya itu? Katakanlah digugat kalah semua, toh juga belum tentu merubah menang kalah. Apa juga. Jadi ngapain? Udahlah. Makanya semalam misalnya saya bilang, rasa-rasanya kalau saya hitung teknis waktu timeline penyelesaian perkara ini plus teknis berperkara, kebutuhan teknis dalam perkara, saya rasa tidak mungkin lah ini diubah. Karena itu kalau saya bisa sarankan, tadi malam saya bilang, saya saran agar dua pasangan calon yang kebetulan nggak beruntung, menurut quick count ya, menurut quick count, yang tidak beruntung ini, sudahlah berbesar hati, ambil mic, press conference, selamat Pak Prabowo. Saya kira itu akan membuat Anda terhormat. Menurut saya gitu ya. Pak Margarito kan juga bukan orang yang menghalangi tidak boleh melakukan hak angket kan? Tidak. Silakan aja angket. Tidak. Tapi pada akhirnya kan Anda bicara mengenai sistem kan? Ya. Karena kalau Anda bicara mengenai sistem, tentu Anda diberi rambu, diberi petunjuk, diberikan track oleh sistem itu kan? Ya. Nah, orang-orang yang ikut para calon presiden, wakil presiden, termasuk orang-orang calon DPR dan segala macam ini, mereka bisa sampai di situ karena Undang-Undang 7 2017 kan? Mas Helmi kan calon, bisa menjadi calon itu kan seluruh yang calon itu diatur dalam syarat calon, bagaimana memenangkan dan seterusnya, itu kan diatur dalam Undang-Undang nomor 7 2017. Itu berarti bermakna bahwa Anda mengikatkan diri tunduk pada Undang-Undang 7 2017 dan seluruh hal ihwal dalam 2017. Nah, kalau Undang-Undang 7 2017 itu bilang kalau sengketa prosedur Bawaslu. Ya, Bawaslu. Oke. Sengketa etik Gakundu. Sengketa etik DKPP. Ya oke. Sengketa proses gitu, Bawaslu juga. Anda tidak setuju, pergi ke PT UN. Ya. Sengketa hasil baru MK. Begini, Bang Hel, ini fair. Saya lihat cara berpikir DPR dan pemerintah dalam menyediakan mekanisme ini fair, top. Mengapa top? Sebab kan tidak mungkin gelas ini tiba-tiba ada gelas gitu kan, mesti ada proses orang bikin gitu kan. Angka-angka itu kan tidak jatuh dari langit, ada proses gitu, kampanye lah begini. Nah, sementara di Undang-Undang Dasar bilang cuma hasil yang bisa dicek. Sementara hasil itu, angka-angka itu kan jatuh dengan datangnya melalui proses gitu kan. Lalu bagaimana nih? Jadi kalau ada proses yang salah, masa nggak bisa dicek? Maka disediakanlah Bawaslu itu kan. Salah prosedur, Bawaslu. Salah di sini, Bawaslu. Salah. Jadi kalau ada proses, sehingga hasil yang diperoleh itu betul-betul diperoleh melalui cara yang masuk akal. Nah, supaya cara itu masuk akal, jangan ada penyimpangan, cara mengoreksinya di Bawaslu. Clear. Ada kalau semua, karena itu menurut saya, semua hal ihwal yang berkaitan dengan pemilu diselesaikan menurut Undang-Undang 7 2017, dan kalau hal-hal yang tadi misalnya itu pelanggaran prosedur, pelanggaran proses, pelanggaran etik, ya tunduk sini, bukan angket. Sehingga saya pernah mengatakan pada satu tempat bahwa Undang-Undang 7 2017 tentang pemilu itu menghalangi hal ihwal angket, hal ihwal pemilu dijadikan objek angket. Mengapa begitu? Karena seluruh hal ihwal pelanggaran di dalam pemilu itu sudah disediakan tata cara penyelesaiannya menurut undang-undang ini, termasuk menyediakan lembaganya. Jadi di sini ini mesti diselesaikan, bukan angket. Begitu itu saya berpendapat di berbagai tempat, dan saya rasa perlahan-lahan kayaknya ke arah itu kayaknya itu. Kalau lihat-lihat ini situ. Karena ini kan Bang Hel kan tahu ya, sekarang kita sudah hari keberapa ya? Dari tanggal 14 sampai 19 dengan 19 ya. 14. Sudah 20 hari kali ya? 20 hari lebih ya. 20 hari lebih. Ini kan tiap hari orang tiap hari bicara curang. Tapi sebegini jauh kita tidak menemukan satu pun yang mereka bawa yang dengan itu kita bilang, oh iya ada kecurangan. Apalagi yang TSM itu. TSM itu gitu ya. Belum ini sampai sekarang, minimal sampai sekarang itu. Saya nggak menemukan tuh. Ada cuma bicara curang. Sampai saya kadang-kadang berpikir, apa sih orang ini? Ngerti nggak orang ini? Ini mau apa nih? Propaganda apa nih? Saya sempat berpikir, cuma karena saya bukan orang intelijen, tapi saya sempat berpikir,
mau apa ini orang ini? Mau delegitimasi apa ini? Mau propaganda apa sebenarnya? Cuma saya saya tidak tumbuh, dunia saya bukan dunia itu, jadi ya sudah saya hormati aja deh. Oke. Gitu Bang Hel. Yang saya menarik statement Anda ya, mungkin yang kita harus introspeksi diri, jangan-jangan kalau sistem yang kita lakukan sekarang, pemilu, apalagi gila ya, presiden, pileg, DPD digabung. Wah itu gila benar, kan saya ngalamin Pak. Dan beda loh, pilpres sama pileg itu beda. Iya. Dan kalau namanya curang Pak, wah saya ngalamin. Di daerah itu, tempat saya, mungkin sebagian besar curang. Dan kalau mereka, apa ya haknya mereka gitu, begitu masuk ke DPR, untuk juga dari proses yang tadi dibahas di IMC gitu, punya apa lah, jangan apa tunjuk satu ke depan, 4 ke belakang nih. Itu dia itu. Gitu loh. Itu dia gitu. Saya coba ngelihat sebagai itu aja. Oh iya? Ya, saya sih, saya kalah biasa bos. Nggak ada masalah. Saya 3 kali kalah pilkada, ini katakan saya nggak menang, tapi saya udah puas betul. Minimal suara partai saya naik, ditakutin. Di ini lagi sekarang, di framing. Wah PSI menggelembungkan suara, nyolong suara siapa gitu. Come on bos, buktinya apa gitu. Iya, saya juga nggak ngerti kenapa begitu ya. Nggak tahu saya. Saya kebetulan agak sedikit beruntung dengan didikan dari orang tua begitu ya, dan guru ngaji, terus ya dengar podcast orang-orang hebat itu kayak Profesor Quraisy Shihab segala macam, sama Adi Hidayat gitu ya. Jadi saya berusaha sejauh mungkin untuk bisa menghormati hak orang. Saya berusaha sejauh mungkin untuk tidak menggunjingkan apa yang punya orang. Saya berusaha sebisa mungkin. Tidak bagus menurut saya begitu. Bicara nggak ada bukti bagaimana sih? Jatuhnya tuh kan Bang Hel lebih tahu. Setuju. Anda bicara orang begini. Mana buktinya? Mana? Enggak begini. Mana? Waduh, apa? Bagaimana tuh kita itu? Lebih baik kau diam deh. Ada risiko gitu. Begitu itu saya bersikap. Pak Margarito mengatakan bahwa mungkin ada baiknya kita pemilihan presiden di MPR ya, seperti dulu. Ada juga sih kritiknya, tetapi mudaratnya lebih kecil. Betul. Dalam refleksi saya berpendapat mudaratnya jauh lebih kecil. Biaya lebih kecil. Biaya sudah pasti. Walaupun kemungkinan terjadi kecurangan atau permainan terjadi juga. Pasti, tapi terkontrol ya. Tapi terkontrol. Dia berputar di katakanlah kalau 1.000 orang, ia berputar di 1.000 orang. Dan asiknya berkelahi orang-orang seperti Anda, orang-orang yang mulai orang udah dewasa, orang-orang sudah punya perspektif, orang-orang udah matang, tidak berkelahi di bawah. Jadi menurut saya itu jauh lebih masuk akal. Biaya sudah pasti kecil. Pembelahan sosial saya rasa bisa terkelola karena terjadi pertempurannya itu perbedaan pendapat yang tajam bla bla keras itu terjadi level orang-orang seperti Bang Hel, orang-orang yang sudah matang gitu. Berkelahinya di level atas, tidak level di bawah. Orang depan kesian, udah susah berkelahi pula. Kan konyol kita. Dan saya menganggap kita konyol karena sebenarnya ini jalan yang bisa kita tempuh. Kenapa kita nggak ambil? Kita ambil barang yang sudah kita dari waktu ke waktu tahu ini kurang gitu loh. Itu yang saya nggak masuk di akal. Ini renungan ya? Iya. 2014 kalau tidak salah itu kan di masa Pak SBY itu untuk pilkada kan Pak SBY sudah membuat undang-undang pilkada melalui DPRD pada waktu itu. Di masa jabatan terakhir Pak SBY itu. Saya ingat pada waktu itu banyak orang protes. Di ujung masa jabatan Pak Presiden itu. Saya kebetulan dengan Pak Yusril berkomunikasi terus soal undang-undang itu. Pak Yusril pada waktu itu ada di Jepang. Kami berdua berkomunikasi, saya di Jakarta. Kami kan Pak SBY sudah mau berakhir, undang-undang belum diteken. Pak Jokowi pada waktu itu sudah mau dilantik gitu kan. Bagaimana ini formulanya supaya undang-undang ini kita biarkan dijadi, tetap jalan gitu. Saya tidak bisa buka detailnya, tapi kami bersepakat bahwa beginilah kira-kira formulanya. Biarkan saja begitu, nantilah ditangani oleh Pak Jokowi gitu ya. Undang-undang RUU yang sudah dibuat bersama antara Pak SBY dengan DPR pada waktu itu yang bersepakat untuk kepala daerah itu dipilih melalui DPRD, sudahlah jangan dulu dicabut. Walaupun sudah diprotes banyak orang pada waktu itu, tapi kami berdua bilang enggak, Pak SBY jangan cabut.
biarkan itu dia pergi sampai di Pak Jokowi. Ternyata Tidak jalan. tidak jadi. Pak SBY cabut kan undang-undang yang sudah beliau rencanakan itu. Karena ada protes banyak lah. Ya. Protesnya lumayan lah pada waktu itu di Jakarta. Padahal kami sudah menemukan formula dan kami yakin formula itu akan efektif. Protes-protes itu dibiarkan saja berjalan beberapa waktu. Kami yakin itu akan berakhir dan Pak Jokowi tinggal melaksanakan undang-undang. Tapi Pak SBY sudah mencabut. Ya sudah, mau apa. Nah, saya rasa ke depan ini perlu ada prakarsa mungkin dari presiden baru nanti untuk perlahan-lahan dengan cara yang elegan begitu ya, membicarakan soal ini. Kalau saya sih, mimpi saya seperti itu. Untuk bangsa dan negara ini. Terakhir Pak Margarito pernah dengar wacana akan diinisiasi Barisan Nasional ya, dalam rangka untuk supaya kita tidak terlalu seperti yang sudah-sudah. Apa pendapat Bapak? Bagi saya begini, semua hal yang dengan itu membuat bangsa ini menjadi lebih baik ke depan, saya setuju. Oke. Siapapun orang itu, siapa yang memimpin, siapa yang ada di dalam itu, kalau goalnya supaya bangsa ini menjadi lebih baik, kita bisa lebih cepat bersaing dengan bangsa lain, hal-hal mendasar yang kita tidak punya sekarang bisa kita tutupi. Oke. Good. Saya pasti ada di jalur itu. Karena cuma itu kita memang mesti berubah. Dan berubah di hal-hal mendasar. Jujur, saya tidak usah sebut, tapi saya lihat beberapa hal di presiden terpilih sekurang-kurangnya dinilai orang sampai dengan saat ini, ada beberapa hal yang saya senang. Misalnya tadi itu saya bilang, saya pernah dengar satu waktu Pak Prabowo itu bicara mengenai biologis kita yang sedikit, fisikawan kita yang dokter kita dikit. Segala dokter sehingga dia mau bikin berapa ratus fakultas kedokteran baru. Bagi saya itu masuk akal. Karena sekali lagi saya tahu Bang Hel itu juga seorang pembaca buku yang hebat. Nah, kita mengerti Inggris itu bisa naik, negara-negara yang hebat itu semua start dari industri-industri dan ilmu-ilmu dasar itu tadi. Dan ini yang kan tidak kita bikin dalam beberapa puluh tahun terakhir ini. Atau sengaja kita dibikin ribut supaya kita nggak maju-maju. Itu dia. Itu dia. Saya justru mencurigai itu. Bikin gaduh jadi asik, ini asik, ini. Tapi bahaya kalau Indonesia itu maju. Kita punya orang, kita punya mineral, kita punya... Ada hal lain yang saya tidak bisa ngomong kecuali kalau off air gitu ya. Betul, itu saya curiga betul gitu. Ini bangsa seolah-olah dibikin agar Anda asik dengan ngomong tapi terus ribut, wayang diributin, azan diributin. Apa saya yang kecil-kecil nggak mesin akal itu diributin. Lalu kita lupa pada hal-hal mendasar. Ya, dengan itu orang banyak kita bisa bersaing dengan orang lain. Kita lupa itu. Dan saya lihat itu menurut saya sih iya. Dan orang Barat itu tidak suka pada orang-orang yang bicara nasionalisme. Itu ditakuti. Di Indonesia ada satu soal lagi yang ditakuti. Dan hebatnya, kalau sejauh yang saya mengerti, Prabowo mengerti itu. Jangan-jangan itu yang ditakuti orang dari Prabowo, bukan soal lain. Sekarang hilirisasi akan menggunakan singkong untuk bahan bakar gitu. Nah itu dia gitu. Apa sih yang tidak dimiliki orang kan kita miliki gitu. Dia. Tidak kita kelola dengan baik. Tidak kita kelola dengan baik. Lalu kita pakai duit itu untuk cerita barang yang itu tadi asik. Oke, Pak Margarito. Saya kemarin menulis buku, saya ketiduri gara-gara ini. Ini Clavis Mundi. Pengeliling bumi pertama itu bukan Magellan, tapi Putra Tidore. Saya terima kasih namanya Enrique. Jadi ini terima kasih banyak dari saya. Terima kasih banyak. Kebetulan kan menulis tentang negeri saya. Harusnya saya yang menulis, tapi Anda yang menulis. Terima kasih banyak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Margarito Kamis yang luar biasa hari ini. Semoga ini menjadi berkesan. Saya agak shock gitu begitu beliau agak tercekat gitu ya, mengingat masa lalu ya. Saya juga tidak lebih baik dari Anda masa lalu saya. Bapak saya pedagang kaki lima. Alhamdulillah. Jadi menurut saya, ya ini kita belajar dari tokoh besar ya yang beliau
pemikiran-pemikiran saya pengagum beliau. Knowledge luar biasa. Tadi saya challenge tentang bagaimana masalah duit di kampanye-kampanye Presiden Amerika. Beliau bisa menerangkan William McKinley dan sebagainya. Pasti Anda seorang pembaca buku yang luar biasa ya. Mungkin sebagian pakai lilin itu. Iya itu karena apalagi kan pakai lilin kita baca buku, apalagi pakai yang begini-gini kan. Lilin saja bisa kita baca, apalagi sekarang terang kayak begini. Ya, kita bebas berpendapat. Semoga bangsa ini menjadi makin lama makin baik, itu saja ya. Mari kita saling menghormati pendapat kita. Silakan lakukan apapun, tapi jangan lupa supaya semuanya adalah untuk masyarakat, untuk Indonesia. Kita jumpa dengan tamu hebat saya selanjutnya. Bye-bye. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton Helmi Bicara. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe.